Konsep dasar tentang stres. Selamat datang di materi konsep dasar tentang stres. Sebelum Anda melihat isi dari PowerPoint materi saya, sebaiknya Anda mengklik tombol Enter sebelum dan pada saat Anda melihat isi-isi materi saya, dibarengi dengan mengklik tombol Enter. Selamat menikmati, terima kasih. Perkenalkan nama saya dengan NIM dengan program konflik. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar tentang stres, yaitu stres dalam kehidupan. Stres merupakan bagian dari kehidupan umat manusia, karena setiap manusia pasti pernah mengalami stres, tetapi dengan intensitas, volume, dan tingkat keseringannya berbeda-beda. Namun, pada era modern ini, memaksa kita untuk berpikir secara materialistis dan hedonistis, yang semuanya serba instan, seakan semuanya hanya menekankan pada aspek-aspek lahiriah semata, yang akibatnya kehidupan manusia banyak mengalami kekosongan batin, cenderung mengarah pada dekadensi moral, yaitu tekanan diri. Stres menurut para ahli. Beberapa penelitian menurut para ahli. Beberapa penelitian telah menunjukkan beberapa fakta bahwa stres pada ambang batas tertentu membawa dampak positif. Antara lain dapat meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, serta meningkatkan motivasi dan kreativitas seseorang. Ini dijelaskan oleh hukum Yerkes dan Dodson, yang menyatakan bahwa kinerja tersebut akan dicapai ketika stres meningkat hingga mencapai batas optimum. Setelah batas tersebut, maka kinerja akan kembali menurun. Oleh karena itu, perlu dilakukan manajemen stres, karena stres bukan untuk dieliminasi, melainkan harus dikendalikan. Continue. Menurut John Locke, pernah berkata bahwa walaupun kecakapan pikiran itu bisa ditingkatkan melalui latihan, namun juga sampai orang yang terkena stres melampaui daya tahan dan kekuatan mereka, yang berarti anjuran agar orang-orang memahami batas kemampuan coping atau kemampuan menyesuaikan diri. Definisi stres menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lazarus dan Flockman pada tahun 1984, mendefinisikan stres antara seseorang dan lingkungannya yang dinilai sebagai beban dan membahayakan kesehatannya. Yang kedua, menurut Schuller pada tahun 1982 berpendapat bahwa proses stres memiliki dua unsur, yakni pertukaran aktual antara seseorang dengan lingkungannya, serta tanggapan orang dari waktu ke waktu tentang stres yang dialaminya. Yang ketiga, menurut Dabar et al. Pada tahun 2010, penelitian biologi menunjukkan bahwa stres jangka panjang dapat menekan fungsi kekebalan tubuh, sedangkan stres jangka pendek dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Stres pada pekerjaan. Stres yang berkaitan dengan pekerjaan. Stres kerja menurut definisi WHO adalah tanggapan orang-orang pada saat tuntutan dan tekanan kerja yang tidak sesuai. Tekanan kerja dengan pengetahuan dan pemahaman mereka dalam mengatasinya. Berdasarkan tinjauan transaksional dengan stres yang diterapkan dalam lingkungan pekerjaan menurut Philip E. Rice pada tahun 1999,
mendefinisikan stres jabatan sebagai tuntutan pekerjaan di atas coping kemampuan individu. Biological stress theoretic. Biological stress theoretic adalah teori-teori stres secara biologis mencoba menjelaskan tentang respon tubuh terhadap stres. Teori-teori ini antara lain, yang pertama, General Adaptation Syndrome atau GAS, adalah stres sebagai tuntutan spesifikasi dari tubuh yang menyebabkan keseimbangan tubuh terganggu. Berdasarkan teori GAS, menurut Selye kemudian mengemukakan beberapa hal berikut. Yang pertama ada semua organisme biologis mempunyai suatu pengaruh bawaan untuk memelihara kondisi keseimbangan internal. Continue. B. Stresor seperti bibit penyakit atau tuntutan pelajaran berlebihan, maka akan mengganggu keseimbangan internal. C. Penyesuaian terhadap stres terdiri dari beberapa langkah dan tergantung pada keberhasilan dalam melawan stresor. D. Organisme mempunyai cadangan energi adaptif yang terbatas. Teori GAS memiliki kelebihan yaitu secara empiris dengan teori tersebut dapat diuji. Continue. D. Beaticis stress model. Teori ini menyatakan bahwa lingkungan dan hereditas adalah proses komplementer yang saling berinteraksi untuk mempengaruhi struktur dan fungsi biologis. Psychological stress theoretic. Bagian kedua. Psychological stress theoretic merupakan hal yang berusaha untuk menjelaskan bagaimana kepribadian ekspektasi atau harapan dan interpretasi atau penafsiran terhadap suatu peristiwa sosial atau personal ke dalam situasi stressful. Teori-teori stres psikologikal antara lain: pertama, Psychodynamic Model atau Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, menurutnya stres adalah acuan primer terhadap kecemasan. Yang kedua, Learning Theory. Teori belajar pada umumnya yang digunakan untuk menjelaskan stres adalah teori Classical Conditioning Model. Menurut Pavlovian, operant model menurut Skinnerian atau kombinasi dari keduanya. Menurut teori ini, stres adalah kesalahan dalam conditioning yang menyebabkan respon emosi yang terkondisi. Ketiga, Cognitive Transactional Model. Menurut teori ini, suatu lingkungan yang sama mungkin terinterpretasikan sebagai stressful oleh orang yang satu, tetapi tidak stressful bagi orang yang lain. Ketiga, yaitu Social Stress Theoretic. Social Stress Theoretic berusaha menjelaskan stres yang berdasarkan pada konflik kelompok serta pendistribusian kekayaan dan kekuatan yang tidak merata. Teorinya terdiri dari dua teori. Yang pertama yaitu konflik teoriti, bahwa stres mengacu pada gangguan karena membandingkan nilai yang bisa dijadikan acuan dengan nilai umpan balik. Yang kedua, Holistic Health Model.
adalah teori yang berusaha mengungkapkan suatu set nilai-nilai set sosial pribadi berdasarkan pada gagasan di mana jiwa raga harus dilakukan sebagai suatu kesatuan. Teori-teori stres jabatan. Menurut Diana T. Kenny et al. Pada tahun 2000, teori stres jabatan dapat dikembangkan saat ini antara lain meliputi 1. Psychological theory. Paradigma utama yang dijadikan untuk memahami model medis. Model tersebut memiliki historis bahwa luka-luka di tempat bekerja disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang tidak dapat dicegah sebagai risiko dari pekerjaan. Kedua, sociological theory. Teori-teori kepribadian yang disebabkan oleh model medis lebih bersifat individualistik, di mana suatu persoalan diperlakukan sebagai kasus-kasus yang unik, sehingga tidak terkait pada proses struktural, sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, systemic theory menyatakan bahwa ada keadaan di mana pribadi atau kondisi-kondisi lingkungan yang kurang baik satu sama lain memiliki konteks hubungan yang tidak relevan. Keempat, personal environment fit theory adalah suatu cara untuk memahami proses adiutas antara karyawan dan lingkungan kerja mereka. Yang kelima, demand control theory, suatu pengembangan dan peluasan dari job strain model yang konsen dari pengaruh bersamaan, tuntutan dan kendali pekerjaan terhadap kesehatan pekerja. Yang keenam, communication theory disebabkan oleh strategi komunikasi fungsional yang tidak berjalan semestinya yang dapat menimbulkan stres jabatan. Yang ketujuh, dynamic equilibrium theory adalah suatu pendekatan yang inovatif dan terbaru untuk memahami stres jabatan adalah teori keseimbangan dinamis. Yang kedelapan, cyber theoretic and system theory adalah sebagai suatu pengetahuan tentang komunikasi serta pengendalian antara manusia dengan mesin. Memaknai situasi stres. Dalam menghadapi kehidupan, maka seseorang dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, jangan memiliki stres yang terlalu sedikit, karena hal ini dapat mengakibatkan pencapaian diri dan aktualisasi rendah. Yang kedua, pelihara stres dengan batas optimum, sehingga batas stres yang naik turun dapat diatur dengan seimbang. Yang ketiga, usahakan untuk mengontrol dan mengurangi stres, karena stres yang terlalu banyak dapat mengakibatkan kelelahan emosional dan fisik.